Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai perkembangan yang ada di dunia kripto. Jadi kita akan lihat informasi terbaru dari bitcoin.com. Jadi dompet ETF Bitcoin MSBT yang dimiliki oleh Morgan Stanley hari ini dapat dilacak secara publik melalui Arkam. Jadi perusahaan analisis blockchain Arkam Intelligence telah mengidentifikasi dan secara terbuka mengidentifikasi dompet kustodian yang mendukung dana investasi yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot milik Morgan Stanley, sehingga memungkinkan siapapun untuk melacak kepemilikan Bitcoin dana tersebut secara hampir real time, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa Arkam ini mengidentifikasi dompet on-chain di balik ETF Bitcoin Spot Morgan Stanley. Jadi dana tersebut dengan kode ticker MSBT diluncurkan pada tanggal 8 April 2026 di New York Stock Exchange Arca, menjadikan Morgan Stanley sebagai bank besar Amerika Serikat pertama yang menerbitkan ETF Bitcoin Spot, teman-teman. Jadi perusahaan ini mengelola aset klien sekitar 9,3 triliun US dollar, menempatkan produk ini tepat di hadapan audiens keuangan tradisional yang sebelumnya tidak memiliki alat pelacakan on-chain yang sebanding sebelum penandaan Arkam, teman-teman. Jadi kita lihat di sini bahwa tim analitik internal dari Arkam ini mengidentifikasi 3 alamat dompet yang terhubung dengan kustodian MSBT, Coinbase, dan BNY Mellon sebelum menerbitkan label entitas terverifikasi di platformnya. Jadi per sekitar 18 April 2026, dompet-dompet tersebut menyimpan 1.348 Bitcoin senilai kurang lebih 102 juta US dollar berdasarkan harga Bitcoin di kisaran 75.700 sampai 76.000, teman-teman. Kemudian di sini dalam laporan perusahaan tersebut mengumumkan penandaan tersebut secara publik di X dengan menyebutkan bahwa pada saat itu MSBT telah membeli Bitcoin senilai 83,6 juta US dollar sejak didirikan dan menyimpan 64,4 juta US dollar di seluruh alamat on-chain-nya. Jadi saldo tersebut telah bertambah sejak saat itu. Kemudian aliran masuk terbaru yang tercatat oleh Arkam ini meliputi transfer 177.757 Bitcoin senilai sekitar 13,75 juta US dollar yang tiba sekitar 23 jam sebelum publikasi, serta setoran kurang lebih 209.296 Bitcoin sekitar 15,47 juta US dollar yang tercatat 3 hari sebelumnya. Beberapa setoran lain dalam kisaran 80 hingga 415 Bitcoin tercatat selama 2 minggu pertama dana tersebut dan tidak ada arus keluar signifikan yang dilaporkan, teman-teman. Jadi ini menurut saya adalah sebuah berita yang sangat positif untuk Bitcoin dalam jangka panjang, karena hari ini perusahaan-perusahaan besar berlomba-lomba membeli Bitcoin untuk keperluan ETF, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang situasi geopolitik yang terbaru. Jadi Iran menuding bahwa Donald Trump itu menyebar 7 kebohongan setelah adanya rally Bitcoin dan pasar saham, teman-teman. Jadi kita lihat di sini Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menuduh Presiden Donald Trump telah membuat 7 klaim dalam 1 jam yang semuanya tidak benar. Pernyataan ini muncul setelah beberapa jam setelah SP500 mencatatkan pemulihan tercepatnya sejak tahun 1982. Jadi Ghalibaf menyampaikan bantahan tersebut di Twitter dan Telegram pada Jumat malam, secara langsung menantang narasi Washington mengenai pembukaan Selat Hormuz
serta syarat-syarat gencatan senjata yang lebih luas, teman-teman. Kemudian apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ghalibaf ini, pejabat Iran tersebut menjabarkan beberapa penolakannya secara spesifik. Ia membantah anggapan bahwa Amerika Serikat telah memperoleh keuntungan melalui pernyataan publiknya, seraya menulis bahwa Washington tidak memenangkan perang dengan kebohongan ini dan mereka jelas tidak akan berhasil dalam negosiasi. Ia memperingatkan bahwa dengan blokade yang berlanjut, Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka, dan ia juga menegaskan bahwa semua transit kapal yang melewati selat tersebut harus mengikuti rute yang ditetapkan oleh Teheran yang mewajibkan izin Iran. Dan jadi saya ulangi, teman-teman, jadi setiap transit kapal yang melewati selat tersebut itu harus mengikuti rute yang ditetapkan oleh Teheran yang mewajibkan izin Iran dan koordinasi dengan angkatan bersenjatanya. Jadi apakah selat ini terbuka atau tertutup, serta aturan yang mengaturnya akan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan oleh media sosial, teman-teman. Kemudian Ketua Parlemen Iran juga membantah klaim Trump yang menyebutkan Iran sepakat untuk mentransfer uranium yang telah diperkaya dan menyatakan bahwa itu sepenuhnya tidak benar, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, ia menegaskan bahwa uranium yang sudah diperkaya di Iran sama sekali tidak akan dipindahkan kemanapun, dan bahwa setiap blokade akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, pada saat informasi ini keluar, teman-teman, itu publikasi Bitcoin itu sempat naik ke 77.000, namun kita akan lihat untuk harga real time hari ini. Ini kalau kita melihat setelah adanya bantahan dari Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, ini Bitcoin langsung amblas 2%, teman-teman. Jadi memang untuk masalah di Timur Tengah ini dampaknya sangat luar biasa terhadap market kripto. Jadi pada saat itu perang masih berlanjut atau blokade Selat Hormuz masih terus dilakukan, maka itu akan berdampak negatif terhadap dunia saham dan juga terhadap Bitcoin, teman-teman. Jadi Bitcoin hari ini turun 2%, diperdagangkan di angka 75.609 US dollar. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.